Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama saya Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini kita akan membahas mengenai kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Para penganut Tritunggal di luar sana yang memahami ayat ini dengan pemahaman yang keliru. Mereka mengatakan, ini semacam rumusan takdir gitu ya, predestinasi gitu, bahwa manusia di dalam kekekalan Allah sudah menetapkan begitu, bahwa sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Sadis ya Allahnya ya, tanpa manusia mengerti, tanpa manusia belum dilahirkan begitu. Katanya di dalam kekekalan Allah sudah memilih. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Kalau dipikir tuh Allahnya idiot. Ya enggak? Jelas. Jangan ciptakan manusia dong. Kalau mau sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka tanpa sebuah persidangan. Hakim di dunia aja, kalau mau memasukkan orang ke surga, ke tahanan atau membebaskannya, harus mengadakannya lewat sidang agar terdakwa itu mengerti apa kesalahannya, sehingga harus masuk penjara atau apa kebenarannya, sehingga dia harus bebas. Begitu. Masa hakim adil, hakim dunia itu kata Abraham tidak menghakimi dengan adil, berarti Allahnya Allah idiot. Ya enggak? Iya dong. Jelas, itu bukan Allah di Alkitab. Allah di Alkitab apa? Dalam 1 Timotius, saya catat nih. 1 Timotius 2 ayat 4. Ya. Kita lihat. Allah yang ada di Alkitab. Ya. Beda. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah ingin semua selamat. Kalau tadi Allah apa kayak gitu? Ini Allah yang sesuai di Alkitab, ingin semuanya selamat dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tentang Kristus. Begitu. Amin. Jadi jangan mentang-mentang ada ayat apa tadi tuh? Ayat Filipi 1 ayat 4 ya. Filipi 1 ayat 4. Dan setiap Efesus maksudnya, sorry, saya terlalu bersemangat nih. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka saya bilang, kalau tidak mengerti, belajar. Nih belajar ke sini nih, ke Staor. Staor
mendasarinya hanya kepada Alkitab, terbitan LAI, Bahasa Indonesia. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Nggak perlu tuh bahasa-bahasa Ibrani, Yunani. Serahkan saja sama ahlinya, LAI. Udah, nggak usah diperdebatkan. Itu kan? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini para penganut Tritunggal ini berpikir sebelum dunia diciptakan Allah sudah memilih sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Mereka tidak mengerti bahwa ada dunia diciptakan dan ada dunia dijadikan. Nah, ini pengetahuan yang baru. Dengar nih ya, para penganut Tritunggal ya. Yang melakukan siapa? Dalam Yohanes 1 ayat 3, firman yang adalah Allah, ya. Saya bacakan aja ya, supaya lebih lebih mantap. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman yang adalah Allah, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu firman, bukan Bapa. Ya kan? Itu. Makanya baca Alkitab. Kita lihat Kolose 1 apa yang diciptakan. Ya, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, sama kan? Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, waktu diciptakan itu, ya bumi itu belum berbentuk. Disitulah diciptakannya air. Yang kelihatan, lihat aja. Lalu yang tidak kelihatan, malaikat, serafim, tubim, penghuni surga, tata surga, itu yang tidak kelihatan. Itu yang diciptakan. Lalu Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, itu bumi yang belum berbentuk itu dibentuk bulat. Ya kan? Kan di situ tidak ditulis diciptakan air, maka Allah menciptakan air. Tidak, karena Allah menciptakan air di ciptaan yang pertama. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, yang tidak berbentuk itu dibentuk, bumi menjadi bulat. Lalu diciptakanlah semuanya. Benda-benda penerang. Diciptakanlah hewan, tumbuh-tumbuhan. Mengerti sampai sini? Juga diciptakan manusia. Manusia diciptakan di bumi, lalu ditaruh di taman yang ada di Eden. Nah, di Eden itu dibentuklah Hawa. Mengerti kan? Nanti kok saya tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi ya mengenai itu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah manusia ditaruh di taman di Eden, ya, perhatikan kata-kata saya, ditaruh di taman di Eden, ya. Nah, di taman di Eden itulah manusia itu berdosa. Manusia berdosa bukan di bumi, tapi di taman di Eden. Lalu manusia itu dibuang ke bumi beserta dengan segerombolan binatang, hewan itu, juga dengan pohon-pohon.
mengalihkan ke bumi. Nah, itulah yang dinamakan apa? Bumi dibentuk. Nah, apa hubungannya dengan tadi? Bahwa kita ya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, kita dipilih ya waktu di Taman Eden. Bukan waktu Adam dan Hawa diusir ke bumi. Kita sudah dipilih di sana. Di Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan tumitmu. Dan engkau akan meremuk. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu. Kita dipilih di situ. Supaya apa? Kita selamat. Ya. Jadi sebelum dunia ya, dibentuk ya, kita sudah dipilih lebih dulu untuk diselamatkan. Kenapa? Allah ingin kita semuanya selamat. Itu maksudnya. Bukannya Allah bikin manusia, membentuk apa, menciptakan manusia, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Macam apa kayak gitu? Tidak, Allah ingin kita semua selamat. Ya, akibat perbuatan Adam dan Hawa ya yang berdosa itu, Allah ingin kita selamat. Allah tahu bahwa korban manusia ya itu tidak akan pernah menghapus dosa. Sebab itu dia sudah merancangnya bahwa dia sendiri yang akan menjadi manusia Yesus, mati di kayu salib, menjadi korban tebusan manusia berdosa. Itu maksudnya. Bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dibentuk. Jadi jangan berhayal aja. Allahnya kejam. Untung itu. Iya benar. Kalau itu bukan Allah yang ada di Alkitab. Allah yang idiot itu. Allah di Alkitab, Allah yang penuh kasih. Allah yang maha kuasa. Itu Allah di Alkitab. Namanya Yesus Kristus. Kan firman itu kan jadi manusia. Manusia itu namanya siapa? Yesus. Nama Yesus dari mana? Yohanes 17 ayat 12. Nama Allah yang diberikan kepadanya. Itu nama Allah. Amin. Gini aja, pakai muter-muter dalam kekekalan. Allah sudah memilih kita, memisahkan. Ini masuk surga, ini masuk neraka, tanpa manusia tidak dilibatkan. Ini bicara tentang apa, hidup kekal manusia. Hidup kekekalan manusia maksudnya. Ya. Kenapa manusia tidak dilibatkan? Kalau Abraham saja, ya, dia bisa berkomunikasi dengan Allah, dia bisa tawar-menawar dengan Allah, padahal itu bukan keselamatan dirinya, melainkan keselamatan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Kenapa untuk keselamatan manusia tidak bisa berbicara kepada Allah? Itu yang harus dipikirkan. Bukankah dia hakim yang adil? Dia hakim dunia. Jangan remehkan Allah. Jangan fitnah Allah. Sekali lagi, teologimu tidak akan bisa memahami Alkitab. Tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Rendahkan hatimu, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka pikiran ini akan dibukakan sehingga mengerti Alkitab.
Berlaku Lukas 24 ayat 45. Kalau tidak, Yesus akan katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Itu. Matius 22 ayat 29. Karena yang mengilhami penulisan Alkitab adalah Yesus. Itu yang harus dipahami. Dengan demikian, yang bisa membukakan pikiran, ya, kan dia mengilhami. Jadi yang bisa membuka pikiran, ya, hanya dia, sehingga kita mengerti apa yang diilhami. Bukannya Bapa, bukannya Allah Tritunggal. Nggak ada Bapa, nggak ada Allah Tritunggal dalam Alkitab. Oh, tapi ada itu. Yesus berkata, Bapa kami. Iya, karena kalian berpikir Allah itu 3. Allah itu pribadi. Padahal Alkitab mengatakan Allah itu 1. Allah itu roh. Yesaya 44 ayat 6. Silakan dibaca. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Bapa itu adalah kiasan. Waktu firman yang adalah Allah menjadi manusia. Rohnya roh Allah. Di sorga ada roh Allah karena Allah adalah roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Beda dengan rohnya manusia. Rohnya manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh saya beda dengan roh Bapak Ibu. Roh saya dibatasi oleh tubuh saya. Oleh ruangan ini. Bapak Ibu pun demikian. Pada saat yang bersamaan, kita ada di tempat yang berbeda. Tetapi Allah tidak. Yeremia 23 ayat 24, dia maha hadir. Kalau dia ada di sini, dia juga ada di tempat di Bapak Ibu sekalian. Pada saat yang sama, itu Allah maha kuasa. Amin. Kalau Allah pribadi, Allah ciptaan manusia, nggak bisa. Makanya pada saat para Tritunggal ya berbicara mengenai Allah, pasti yang tersetting ini ya di pikirannya itu Allah pribadi. Pasti tidak bisa tidak. Pasti ada Allah 3 di sini. Itu. Padahal Allah pribadi tidak ada di Alkitab. Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Allah Esa. Yesus Kristus. Itu Allah. Jadi kembali ya. Kita dipilih ya. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Ingat ya. Kita dipilih untuk apa? Untuk selamat. Tuh, kita dipilih untuk selamat. Melalui siapa? Melalui Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Allah menjadi manusia, ya, mati di kayu salib. Ya. Itu. Dan karena dia Allah, pada hari yang ketiga dia bangkit dan kembali ke surga. Sebagai firman yang adalah Allah. Sekarang dia adalah firman yang adalah Allah, bukankah dia sudah bangkit? Dan dia sekarang nanti dia akan menjemput kita, memakai nama anak domba. Amin. Sekarang ini namanya Yesus Kristus. Sesuatu yang simple, ya, tapi dibuat, waduh, bagaimana gitu. Oke? Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bekal bagi Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Juga untuk menangkis ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.